sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah pelayanan kami sungguh-sungguh berubah secara total ketika kuasa Allah mengalir dalam hidup kami, otoritas-Mu bekerja dalam diri kami, dan kami menyaksikan tanda-tanda ajaib dan mujizat heran terjadi. Urapilah hamba-Mu Pastor William Lau yang akan melayani kami, sehingga kami sungguh-sungguh menerima pembekalan yang Tuhan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya ingin perkenalkan terlebih dahulu pembicara yang akan melayani kita pada hari ini, Pastor William Lau, berasal dari Houston, Texas, bersama dengan Ibu Lucy. Ibu Lucy asal dari Jakarta dulu, ketemu di New York, Amerika Serikat, dan kemudian mereka menikah, lalu jadi misionaris 9 tahun di Kalimantan Barat, lalu kemudian kembali ke New York, kemudian sekarang tinggal di Houston, mengembalakan jemaat, tapi sekarang lebih banyak pelayanan traveling ke keliling dunia, ke 40 negara, saya dengar, untuk melengkapi orang-orang percaya menjadi murid Kristus yang menyembuhkan orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya ini sangat penting buat kita. Setiap mahasiswa sekolah teologi, kita juga ada mata kuliah ya, kepelayanan dengan kuasa. Tapi kita akan belajar lebih dalam lagi, dan saya harap semua yang hadir siang hari ini nanti sore 6:30 datang semua. Kenapa? Karena hari ini kita menerima dasar-dasarnya, lalu kemudian sore kita akan praktek. Saudara yang berdoa tumpang tangan untuk orang sakit, dari hamba Tuhan hanya ada di depan. Saudara yang berdoa dan akan kaget ketika melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kalau sekarang ini orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Nah, kita melihat bisa sejati pada ibadah Isra. Jadi kita akan diperlengkapi. Bersama dengan kita juga ada Pak Davi yang bersama-sama hadir bersama Pak William. Beliau tinggal di Bandung, juga melayani pelayanan terutama menjangkau suku Sunda, dan banyak mujizat yang saya dengar terjadi sehingga begitu banyak orang-orang yang dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya yakin pelayanan hamba Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati. Kemarin saya sempat bincang-bincang, ada satu orang yang training di India, dan kemudian dia seorang penginjil. Sekarang dia khotbah kepada jutaan orang dengan mujizat kesembuhan ilahi, dan banyak orang-orang diselamatkan. Saya rasa ada India satu itu di antara saudara, dan kau akan jadi orang yang bisa khotbah kepada jutaan orang. Amin. Banyak juga diselamatkan. Mari kita sambut Pastor William Lau. Shalom saudara. Shalom. Habibie, sudah siap untuk mulai. Mari. Ini kami punya website, www.elijahchallenge.org, dan email saya sudah tersedia di situ, elijah003@gmail. Kenapa? Sebab begini, PowerPoint file yang saya akan pakai pagi hari ini tersedia dengan gratis bagi para pemimpin atau hamba-hamba Tuhan yang akan datang. Kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint file ini, kirim email saja ke saya, dan PowerPoint ini akan tersedia bagi saudara dengan gratis. Amanat Agung bunyinya begini saudara, Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberikan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itulah amanat agung saudara. Dan Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini kepada kita sudah 2000 tahun yang lalu. Cukup lama saudara. Kalau kita lihat keadaan dunia masa ini, apakah itu sudah hampir menjadikan semua bangsa murid Yesus? Ya atau tidak saudara? Lihat keadaan saja di Indonesia, apakah sudah hampir ini bangsa ini
dimuliakan untuk Tuhan Yesus? Ya atau tidak, saudara? Ya atau tidak? Tidak, betul. Itu saja dari keadaan dunia hari ini, dan keadaan Indonesia saja. Mungkin saja kita lagi mundur daripada maju dalam hal mengenai amanat agung. Tapi ya Tuhan yang tahu. Tapi kelihatannya lagi mundur Tuhan daripada maju. Nah, di mana kita salah jalan, saudara? Kita akan menjadi hal ini pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari salah satu sebabnya kenapa gereja setelah 2000 tahun masih belum dapat menyelesaikan amanat agung. Nah, untuk seorang menjadi murid untuk Tuhan, kita terlebih dahulu harus memberitakan Injil kepada yang belum percaya, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan yang diajarkan dan diberitakannya untuk murid-muridnya lakukan. Apakah yang diperintahkannya kepada murid-muridnya untuk dilakukan dalam penginjilan? Markus 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka, orang-orang yang percaya. Tanda yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Jadi saudara, seharusnya kedua tanda ini menyertai kita pada waktu kita membawa Injil. Jadi oleh karena banyak sekali mujizat yang menyertai pemberitaan Injil pada Kisah Rasul-Rasul, firman Tuhan cepat menyebar ke seluruh dunia pada zaman itu. Bahkan Rasul Paulus kira bahawa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kelihatannya amanat agung hampir terselesai. Tapi ternyata belum, saudara. Masih jauh. Kelihatannya masih jauh. Jadi pada masa kini, apakah pada umumnya kita masih menyaksikan mujizat tersebut sewaktu kita kabarkan Injil di Indonesia kepada orang yang belum percaya? Masih tidak, saudara. Ya, kalau namamu Petrus, Peter Youngren, ya ada juga. Kalau namamu Bernhard Bunker, ya mujizatnya ada. Tapi pada umumnya ada tidak mujizat yang seperti ada di dalam kisah baru-baru, kisah Rasul-Rasul pada waktu kita menginjili orang? Jawabannya tidak, saudara. Betul? Betul tidak? Pada umumnya tidak. Jadi kini pada waktu kita melayani kesembuhan dalam rangka penginjilan, kita biasanya tidak melihat mujizat seperti di Kisah Rasul-Rasul. Tidak. Memang kadang-kadang ada, tapi pada umumnya tidak sama seperti yang tercantum di dalam Kisah Rasul-Rasul. Bahkan kita biasanya tidak berani coba menyembuhkan orang sakit di depan orang lain. Kenapa begitu? Mari kita menyelidiki hal ini. Nah, seandainya kita berani melayani orang sakit dan mereka tidak sembuh, kita biasanya berikan banyak alasan seperti ya bukan kehendak Tuhan, atau orang sakit itu kurang iman, atau saya tidak punya karunia kesembuhan, ataupun Tuhan tidak muncul, maka orang sakit itu tidak sembuh. Banyak alasan, ya. Nah, pernahkah Tuhan Yesus memberikan alasan-alasan tersebut? Pernah tidak, saudara? Tidak, tidak pernah. Kenapa? Karena orang sakit yang dilayani oleh Tuhan sembuh semua, jadi tidak perlu alasan. Amin. Tidak perlu alasan. Kalau gagal, baru perlu alasan. Jadi salahnya di mana, saudara? Mana salahnya? Apakah salahnya di situ atau di sini dengan kita? Salahnya di mana? Dengan kita, ya. Apakah Tuhan tidak mau melakukan mujizat lagi zaman ini? Apakah dia tidak mau lagi? Dia sudah bilang stop semua. Ada tidak? Tidak ada. Seharusnya mujizat berlangsung terus. Tapi hari ini tidak seperti yang tercantum di dalam Kisah Rasul-Rasul. Salahnya di mana, saudara?
Marilah kita fokus kepada cara bagaimana kita biasanya melayani orang sakit masa kini. Bagaimana kita melayani orang sakit. Nanti kita lihat bagaimana Yesus melayani orang sakit. Tapi sekarang, terlebih dahulu kita mulai dengan cara di mana kita melayani orang sakit. Nah, biasanya kalau ada orang sakit, tentu saja pakai doa. Amin, berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, kasihani orang yang sakit ini sangat menderita. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah dia, sembuhkanlah dia Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biasanya ada yang seperti itu. Yang karismatik, waktu berdoa mereka akan berbahasa roh. Ya, waktu melayani orang sakit, itu kebiasaan. Dan mungkin ada juga yang begini, Bapa, dalam nama Yesus kami tangking sakit ini, jadilah Engkau sembuh. Ya, kira-kira begitu saudara. Betul tak? Betul. Itu cara kita melayani orang sakit. Ya. Ya. Nah, menurut Yohanes 14 ayat 12, kami akan melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Amin. Amin. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, semua percaya kepada ayat ini. Amin. Seharusnya tergenap di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, pekerjaan apakah yang Yesus lakukan, saudara? Yesus memberitakan Injil. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir setan. Yesus menjadikan murid-murid. Nah, apakah Yohanes 14 ayat 12 artinya? Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan cara yang persis sama dengan cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus, atau semau kita saja? Semau kita saja, atau pakai cara yang Yesus pakai untuk melayani orang sakit? Misalnya, saudara, kita seorang prajurit yang mau belajar memakai senjata yang ampuh sekali. Ya, misalnya, bolehkah kita sembarangan memakai senjata yang bisa membunuh orang itu? Boleh, sembarangan pakai saja. Atau kita harus belajar dengan cermat dari seorang guru yang ahli pakai senjata itu, dan harus pakai senjata itu dengan cara yang persis seperti cara guru kita. Yang mana, saudara? Semau kita atau dengan cara persis sama dengan cara guru kita? Yang mana, saudara? Yang mana dia harus persis sama dengan cara yang dipakai oleh guru kita? Guru kita siapa? Yesus. Makanya kita akan menyelidiki bagaimana Tuhan Yesus melayani orang sakit, yaitu dengan maksud membuktikan kepada orang terhilang bahwa dialah Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa yang di surga. Yesus memakai senjata yang ampuh sekali untuk memusnahkan pekerjaan musuh kita. Memang dia pakai senjata, saudara. Dan kita seharusnya melayani kesembuhan kepada orang sakit dengan cara yang persis sama. Saudara setuju? Setuju tidak, saudara? Semua kita, atau menurut firman Tuhan, atau menurut cara Tuhan Yesus, harus menurut caranya Dia, tidak boleh semau kita saja. Jadi bagaimana Yesus melayani orang sakit? Mari kita tahu bahwa Yesus membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah dengan menjalankan mujizat. Nah, itulah maksud dan fungsi daripada mujizat-mujizat yang dilakukannya, membuktikan identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan, anak Allah yang akan mati di kayu salib menanggung dosa kita. Ini sesuai dengan Yohanes 20 ayat 30. Bunyinya, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi jelas Yesus banyak menjalankan mujizat, ya. Dan saya percaya kebanyakannya itu kesembuhan ilahi, saudara. Nah, kenapa Yesus sering menyembuhkan orang sakit? Kenapa Yesus sering melakukan mujizat? Kenapa, saudara? Ayat 31.
Tetapi semua yang tercantum di sini tetap dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara, inilah fungsinya mujizat yang dilakukan oleh Yesus, supaya orang yang menyaksikan mujizat itu dalam hatinya, mereka tahu, wah, Yesus itu Mesias, satu-satunya jalan ke surga. Allah yang lain, dewa yang lain tidak bisa menjalankan mujizat seperti dia. Kepercayaan yang lain tidak bisa. Cuma Yesus bisa membangkitkan orang dari dalam orang mati. Cuma Yesus bisa menjalankan mujizat yang begitu dahsyat. Artinya Yesus itu Anak Allah, diutus dari Allah, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Jadi mujizat adalah buktinya daripada semua itu, yaitu Injil. Dan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Di sini kalian bukan hanya orang yang percaya saja, kalian semua siswa-siswi ya, akan melayani Tuhan sepenuh waktu pada suatu hari. Kalian juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Untuk apa? Sebagai apa? Sebagai buktinya Yesus itu Anak Allah bagi orang yang belum percaya. Amin. Mujizat itu merupakan tanda bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Buktinya mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan yang saudara seharusnya lakukan sesuai dengan Yohanes 11 ayat 12 ini. Amin. Amin. Mari kita mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dengan cara yang sama, kita juga akan menyembuhkan orang sakit. Nah, pagi hari ini, ya, teori saja. Nanti malam prakteknya. Jadi saudara harus balik ke sini nanti malam untuk mempraktekkan apa yang akan saudara pelajari pada saat ini. Saudara akan menyembuhkan orang sakit, banyak orang sakit akan bersaksi, banyak mujizat terjadi pada waktu kita melaksanakan apa yang Yesus lakukan sebagaimana yang tercantum di dalam Injil. Jadi saudara nanti malam balik ke sini. Siapa balik ke sini nanti malam? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan akan ditembak. Siapa nanti malam balik ke sini? Ya. Iya. Terima kasih. Saudara, kalau hanya teori saja percuma. Kalau hanya teori saja, hanya dengar-dengar saja, percuma, sia-sia. Kalau saudara tidak mempraktekannya, sehingga orang sakit itu sembuh, sakitnya hilang, baru mata rohani saudara terbuka. Wah, firman Tuhan benar. Memang berlaku firman Tuhan. Orang ini sembuh. Ada mujizat. Tuhan pakai saya untuk menjalankan mujizat. Firman Tuhan itu benar. Jadi saudara, kalau hanya hadir pagi hari ini, sia-sia. Nanti malam harus balik. Ya. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit? Mari, Lukas. Mengikut Yesus. Amin. Harus kabarkan Injil. Amin. Jadi belajar bagaimana mengabarkan Injil dengan berhasil. Amin. Haleluya. Siapa nanti malam datang kembali? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Angkat tangan. Tinggi, tinggi, tinggi. Masih ada, masih ada, masih ada enggak? Angkat tangan. Haleluya. Terima kasih. Sampai nanti malam sudah. Tuhan berkati. Iman tanpa bimbang, iman yang memindahkan gunung berdasarkan otoritas. Kalau saudara mengerti otoritas, saudara tidak bimbang lagi pada waktu melayani orang sakit. Amin, saudara. Sebentar lagi kita akan melayani orang sakit.
Saudara yang akan maju ke depan, meletakkan tangan atas mereka supaya mengeluarkan tenaga kesembuhan. Saudara yang akan keluar perintah kepada mereka, dalam nama Yesus mereka sembuh. Dan pada waktu itu di hati tidak bimbang karena mengerti otoritas. Hasilnya banyak orang akan sembuh karena firman Tuhan itu berlaku, saudara. Bimbang sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Jadi ada apa di hati kita kalau kita menyembuhkan orang sakit dengan cara yang di bawah ini? Misalnya ada orang sakit, ya, dalam rangka penginjilan, ya. Mungkin saudara masuk kampung yang belum dijangkau, ada orang sakit mau disembuhkan, dan saudara caranya begini. Oh Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, apamu yang tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Tuhan, ulurkanlah tanganmu, sembuhkanlah dia, supaya namamu dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada apa di hati saya, saudara? Bimbang, jelas bimbang. Ngerti nggak? Itu jelas bimbang. Berseru kepada Tuhan, minta Tuhan yang menyembuhkan aku, tidak bisa apa-apa. Itu namanya bimbang, saudara. Jadi waktu menyembuhkan orang sakit, jangan berseru kepada Tuhan. Itu artinya di hati bimbang. Bukan nggak boleh berdoa, tapi sebelum menghadapi musuh, jauh sebelumnya doa puasa. Tapi begitu injak kepada tempat pertempuran, jangan doa puasa lagi. Nembak aja dalam nama Yesus. Keluar perintah dalam nama Yesus. Amin, saudara. Ya, yang doa puasa penting. Tapi kalau doa puasa di depan musuh, musuh itu tahu Pak, orang ini kurang iman, maka dia doa puasa. Jadi saya tidak pergi karena jelas dia kurang iman. Ya. Berarti bagaimana? Haleluya. Oh Tuhan, orang ini sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa maknanya itu? Haleluya, haleluya, haleluya. Apa maknanya? Kenapa haleluya, haleluya, haleluya? Menguatkan diri sendiri dan juga sogoh. Hati saya bimbang, saya bisa menyembuhkan dia. Perlu Tuhan menolong saya. Jadi saya ucapkan haleluya, haleluya, haleluya dengan harapan dia senang. Dia bantu saya menyembuhkan dia. Sogoh, saudara. Sogoh. Nah, kalau udah sembuh, ya haleluya, puji Tuhan, jelas itu masuk di akal. Tapi kalau sebelum melayani orang itu kita haleluya, 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 itu jelas bimbang, ragu, saudara. Amin. Jadi jangan lagi, saudara, tidak alkitabiah. Bagaimana kalau berbahasa roh, saudara? Dan kita sering waktu melayani orang sakit berbahasa roh, dan sering orang karismatik berbahasa roh waktu melayani orang sakit. Ada apa di hati sehingga kita berbahasa roh? Ya. Kenapa berbahasa roh? Supaya menguatkan iman, betul? Supaya mempersiapkan diri untuk keluar perintah. Artinya belum siap untuk memindahkan gunung. Artinya ada bimbang, jadi berbahasa roh supaya menguatkan iman. Ngerti enggak? Jadi kalau udah menghadapi musuh itu bukan waktunya untuk berbahasa roh, saudara. Jauh sebelumnya berbahasa roh. Amin. Tapi jangan waktu menghadapi musuh, saudara. Itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Amin, saudara. Ngerti nggak? Ini yang terakhir. Bapa, dalam nama Yesus, kami tangkih sakit ini. Kenapa panggil Bapa? Yesus pernah panggil Bapa waktu menyembuhkan orang sakit? Pernah tidak? Tidak pernah, saudara. Tapi kita sering panggil Bapa dalam nama Yesus. Kenapa, saudara? Ada apa di hati? Bimbang, betul. Kita bimbang, kita bisa menyembuhkan orang ini dari panggil nama Bapa dulu.
Bimbang, saudara. Bimbang. Nah, memang ada orang, mereka panggil nama Bapa karena mau menghormati dia. Oh, itu bagus. Mau menghormati dia, bagus. Tapi sebelum menambah musuh, ya kita doa menghormati Tuhan. Boleh, bagus. Itu sebelumnya terpisah. Jangan dicampur dengan pertempuran. Dan saudara, jadi nanti saudara maju ke depan menyembuhkan orang sakit, jangan ada macam-macam lagi. Amin. Jangan macam-macam lagi. Jangan. Tidak akidah, tidak masuk di akal, dan menyatakan bimbang. Kalau bimbang, musuh tidak pergi. Haleluya. Sudah siap saudara? Sudah siap untuk bertempur? Haleluya. Siapa masih bimbang? Jangan angkat tangan. Nggak ada, puji Tuhan. Semua tidak bimbang lagi. Semua punya iman yang memindahkan gunung. Amin. Jadi ini kan kelanjutannya. Tapi mungkin saudara-saudari sudah mengerti sedikit ya. Saya akan kasih otoritas itu arti. Jadi begini. Percaya tidak Tuhan Yesus menyembuhkan saudara pada saat ini? Percaya. Ya. Jadi kalau begitu, nanti habis istilah ini, lari, bolak-balik ke sini. Lari sih tidak masalah. Lari tidak masalah. Jadi bagaimana bisa dites sembuh atau tidak sembuh? Karena itu harus. Jantungnya kan lagi berdetak. Oh, cuma itu aja. Ya. Cuma itu aja. I can see this very clear. Oke. Jadi itu jantungnya berdebarnya kecepatan. Jadi ada, kalau dokter bilang sih masalah elektriknya yang tidak benar. Oke. Jadi masalah lari-lari nggak masalah. Tapi setelah lari nanti capeknya bisa lama. Oh, oke. Jadi cepat lelah. Iya. Cepat capek. Oke. Jadi harus lari berapa jauh baru bisa rasa tidak capek. 1 kilo atau mungkin 3 kilo, 2 kilo. Oh, 2 kilo. That's too far. Ini ya nggak sampai 2 kilo kan? Sama. But he will know. Ya. That's too fast. Kita akan melayani dia. Terus kita tanya gimana rasanya sekarang jantungnya. Ya. Oke. Jadi kita akan menjalankan hal-hal yang Yesus lakukan. Yaitu seperti istri saya katakan. Yang pertama pelumbakan tangan. Di mana kita di atas jantung, ya, nanti di atas jantung. Terus kita keluarkan perintah dalam nama Yesus, jantung ini disembuhkan. Begitu saja. Kedua hal itu, ya. Mata saya tertutup atau terbuka? Terbuka. Apa lagi? That's it, ya. Jangan panjang lebar. Sekata-kata saja ya. Amin. Ya, sepatah kata saja. Dan waktu kita beri perintah, ingat ya, jangan bimbang. Ya. Ini bawah, penyakit ini bawah. Amin. Penyakit itu musuh, benar? Setan itu juga musuh. Jadi nggak usah sokan-sokan. Dengan Tuhan kita sokan, amin. Berdoa dengan Tuhan. Lu kalau menyerang musuh galak bener. Jadi jangan dicampur-campur, bener nggak? Bagaimana nyampurnya? Doa sama tengking. Kesalahannya kita tuh setengah doa, setengah tengking, setengah tutup mata, dansa. Kitanya yang seperti yang di kalau gunung apa? Bukan gunung Kawi, yang Elijah, ingat nggak? Di gunung Karmel. Di gunung Karmel. Siapa yang dansa-dansa? Elijah ini dansa-dansa nggak? Ini Nabi Elijah dansa-dansa nggak? Enggak, Nabi Baal dansa-dansa, motong-motong, gemeter-gemeter satu harian ya, nggak ada. Tapi waktu Nabi Tuhan datang dengan iman, berdoa kepada Tuhan, dia berdoa, api itu turun. Tapi hari ini kita diberi otoritas ya, perintah dalam nama Yesus, sembuhkan. Habis pekan, jangan panjang lebar. Amin. Makanya terbuka. Ya. Jadi kami tidak bebas. Kenapa? Karena kita beri otoritas. Nah, kalian bilang, kok bisa begitu?
itu latihan. Terus latihan, jatuh bangun, pokoknya kerjakan, pasti berhasil. Amen. Ini bawahan saya, dia harus tunduk. Jadi saya boleh berani. Begitu saja. Berdasarkan firman Tuhan, saya berani karena ini bawahanku. Nah, apalagi kalau ini penginjilan, ya, ini bukan penginjilan, tapi tetap akan jadi kesembuhan. Ya. Sudah siap, ya. Jadi perhatikanlah, ya. Kita meletakkan tangan, mata kita terbuka. Saya lihat kepada jantungnya, karena sekarang saya keluarkan berita langsung kepada jantungnya. Ya, bukan kepada Tuhan, bukan kepada diri saudara, tapi kepada jantungnya. Jadi saya lihat kepada jantungnya. Nah, sekarang saya keluar perintah dengan tidak imbang, dengan keras, karena ini memang bertaburan, berperangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan. Jantung ini sembuh. Jantung ini sembuh. Sembuh total. Sembuh total. Dikuatkan. Berfungsi dengan normal. Berfungsi dengan normal. Sembuh. Debar-debarnya normal. Dalam nama Yesus. Kalau ada roh sakit penyakit, engkau pergi keluar dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Nah, coba sekarang gimana jantung? Coba. Apakah ada perubahan? Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Nah, ini bawahan tidak mau tunduk. Jadi bagaimana reaksi saya? Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Anjing saya tidak mau tunduk. Tolonglah Tuhan. Bagaimana reaksi saya kalau bawahan pertama kali tidak mau tunduk? Seperti Bruce Lee, ya. Begitu caranya. Bukan saya yang takut, barang ini yang takut, bukan orangnya, tapi penyakitnya yang takut. Karena aku kalah, karena aku mengerti otoritas. Ya, sekali lagi. Dalam nama Yesus, aku menangking penyakit ini. Aku perintahkan jantung ini kembali normal. Dalam nama Yesus, roh sembuh, roh sakit penyakit. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, jantung ini dipulihkan total. Dalam nama Yesus, berdebarnya kembali normal. Yesus menyembuhkan engkau. Nah, sekarang gimana coba? Dia harus jawab dengan apa? Dengan jujur. Dengan jujur. Karena kalau dalam rangka penginjilan nggak ada dengan iman, aku sembuh nggak, sembuh nggak. Bagaimana sih? Ada perubahan atau belum? Belum. Oke, masih belum. Jadi gimana reaksinya? Oh Tuhan Yesus, tolonglah. Ya, ini bawaan, jadi mau tidak mau harus tunduk. Amin. Itu sikap kita, harus tunduk. Biar nggak mau, harus tunduk. Jadi gimana? Amin. Namanya rode ketiga. Rode ketiga. Amin. Ya, ini namanya tidak imbang. Roh sakit penyakit engkau pergi. Yang menyerang dia sekarang pergi. Semua kutukan hancur. Engkau sudah diampuni semua dosa-dosamu. Engkau bebas. Engkau sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Roh sakit penyakit pergi. Semua saraf-sarafmu ditenangkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua stres pergi. Sembuh. Tuhan menyembuhkan engkau. Sembuh. Beri engkau damai sejahtera. Sembuh. Dosamu diampuni. Sekarang penyakit ini sembuh dalam nama Yesus.
jantung sembuh dipulihkan pada saat ini dalam nama Yesus. Nah, sekarang bagaimana? Soalnya saya masih bisa menghitung detak jantung itu berapa, karena getarannya besar. Ya, dan masih. Mungkin. Tidak ada kematian. Mungkin sedikit sih ada ya. Tapi masih. Ya. Masih. Nggak apa-apa. Ya, kita sekali lagi. Ya. Dibilang sedikit mungkin ada. Mungkin sedikit perubahan. Ya. Ya, ampuni orang yang bersalah kepada kamu ya. Kamu doa sendiri aja ya. Ampuni mereka, kita sekali lagi ya. Ya. Bagi orang yang percaya itu penting kita mengampuni orang yang pernah bersalah terhadap kita. Itu penting, satu syarat bagi orang percaya untuk disembuhkan, mengampuni orang lain. Bagi Karena kita orang di sini orang percaya ya. bagi orang Penginjilan kita nggak minta itu dulu, kita Betul. sebutkan dulu ya. Kamu ampuni. Dalam nama Yesus, dosamu sudah diampuni dan juga engkau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Semua stres ini hilang. Tuhan menyembuhkan engkau. Sembuh total dalam nama Yesus. Jantung ini berdebar dengan tenang dan semua urat-urat syaraf yang mengatur debaran jantung ini tenang. sembuh, pulih, sembuh. Dosamu sudah diampuni, dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Sekarang jantung ini sembuh, pulih dalam nama Yesus. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar, semua keluar, pergi dalam nama Yesus. Jangan balik kembali. Nah, sekarang coba dites. Ada perubahan sedikit ya. Ada perubahan sedikit. Nah, jadi gunung ini mulai berpindah. Satu kali lagi, Mulai berpindah. semua orang, ayo sama-sama melayani Sekarang saudara kita. sama-sama. Waktu saya bilang kenapa? Karena ini kan kumpulan jemaat. Biasa sih agak cepat ya. Tapi kita karena jemaat kita banyak ini itu ya. Jadi ini ada pelayanan ya. Saya merasakan waktu melayani dia itu tangan saya ini sebelah sini seperti begini. Nah, saya tahu ada sesuatu ya yang menekan saudara. Ya, Itu seperti apa? Ini pengetahuan ya. Ada pengetahuan. Ya. Oke. Karena kita ini kumpulan orang percaya ya. Oke. Jadi mari kita sama-sama ya melayani dia. Semua kita berdiri, anjing ini barang. Dia cukup kuat barangnya mau melukai saudara kita, hancurkan dia. Jadi dia sudah menjalankan semua syarat, sudah mengampuni. Oke. Sekarang ikut ya. Dia sepatah kata, saudara ikut, mata terbuka. Ayo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jantung ini sembuh. Jantung ini sembuh. Berdebar dengan teratur. Berdebar dengan teratur. Semua tekanan yang bukan dari Tuhan. Pergi. Tuhan Yesus memberikan engkau damai sejahtera. Engkau sembuh. Tidak takut lagi. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Pulih total. Dalam nama Yesus. Masih. Tapi ada kemajuan? Ada kemajuannya. Kemajuan ada. Nanti kita melayani.
Anda berpindah. Ayo. Ya, dia bilang syaratnya terjepit ya. Sekarang lagi sakit. Ibu, ikut saya ya, Ibu. Kita letakkan tangan di sini. Kita berdua. Dan kita berdua. Saya letakkan tangan, dia siapa terjepit. Coba di sini ya, letakkan tangan. Ya, kita sama-sama ini dengan saya. Namanya terbuka. Dalam nama Yesus. Lututmu ini disembuhkan. Lututmu ini disembuhkan. Syaraf terjepit lepas. Syaraf terjepit lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berjalan tidak sakit lagi. Berjalan tidak sakit lagi. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Coba sekarang. Coba jalan ke situ. Dalam nama Yesus. Sembuh. Berjalanlah tanpa sakit. Bagaimana sekarang? Lebih baik. Mengingat sudah hilang dong. Tinggal sedikit. Sedikit. Nah, Ayo, tinggal sedikit siapa ini? Tinggal sedikit. Ya. Tadinya sampai ke atas begini. Ya. Sekarang. Oke. Sekali lagi ya. Oke. Nah. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit ini hilang. Sakit ini hilang. Lutut ini sembuh sempurna. Lutut ini sembuh Berjalan sempurna. tanpa sakit. Berjalan tanpa sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan balik kembali. Ayo, ibu, jalan. Berjalanlah. Sampai ke dinding aja. Sampai ke dinding. Cepetan dikit. Balik lagi ke sini. Enak, coba lari, bu. Lari. Dalam nama Yesus. Lari. Balik lagi ke sini. Cepetan lagi. Enak. Enak. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Oke. Lebih baik lagi. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Sembuh sempurna. Sempurna. Sekarang saya mau minta 6 saudari sini. Letakkan tangan, nggak usah gemeter, nggak usah apa, diletakkan tangan. Ayo. Tangking, ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit lutut. Semua sakit lutut. Sembuh. Sembuh. Lutut semua dipulihkan. Lutut semua dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Usir roh sakit penyakit. Aku usir roh sakit penyakit. Roh rematik pergi. Semua bengkak. Semua bengkak. Sembuh. Lutut dipulihkan. Lutut dipulihkan. Nah, suruh jalan. Sekarang dicoba. Berjalanlah. Coba. Berjalanlah. Jalanlah dengan sempurna. Waktu di jalan kita juga perintahkan ya. Berjalanlah tanpa sakit. Engkau dibebaskan dari ini. Sembuh. Siapa yang baik? Ada yang sembuh nggak? Siapa sembuh? Nggak apa-apa, nanti tambah sembuh. Makan obat juga boleh, amin. Ibu bagaimana? Coba jongkok berdiri. Masih ada? Dalam nama Yesus jongkok berdiri, Ada baik? tanpa sakit. Ada kemajuan? Ada sedikit. Oke? Masih sakit. Sakitnya tambah banyak apa tambah sedikit? Biasa. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Di sini juga ya. Kalau di tempat duduk ada yang sakit lutut nggak berani ke sini, tangking sendiri di situ. Letakkan tangan di situ. Waktu kita tangking di situ, yang di situ juga ikut lari. Ya, itu sifatnya otoritas ya. Tidak beda jarak, pokoknya di bawah otoritas semua didengar perintah, semuanya pergi. Nanti kita akan melayani ibu ini sama-sama ya. Ini gunungnya besar, sedikit lah, nggak terlalu besar ya. Nanti kita sama-sama melayani. Ibu siap nggak? Saya tadi sudah tanya. Ayo. Oke. Lutut sembuh. Diulangi lagi. Semua orang ayo. Ayo, meletakkan. Lutut sembuh. Lutut sembuh. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Semua bergerak dengan bebas. Semua bergerak dengan bebas. Sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oke, Ibu coba. Coba berjalanlah. Jadi yang mesti Berjalanlah. Berjalanlah. Dia baru bisa coba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sakitnya
Masih ada? Berkurang. Berkurang. Ada juga. Ibu? Meninggal. Meninggal. Oh iya, udah makan obat. Haleluya. Kalau bisa makan obat sembuh, haleluya juga ya, benar nggak? Iya. Nggak jadi soal, pokoknya penyakitnya hilang. Jadi ini gunung-gunung mulai berpindah ke laut. Ya. Itu gunung sudah masuk laut atau masih belum? Masih tinggal sedikit? Tinggal sedikit. Ayo, sekarang satu kali lagi. Satu kali lagi. Ini benar-benar latihan nih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lutut sembuh sempurna. Namanya. Tangannya jangan dipotong, jangan pindah-pindah. Tenang saja. Supaya Nggak usah bergerak-gerak. supaya itu tenaga kesembuhan mengalir ya. Jangan pindah ya, dipegang aja. Matanya buka ya, dilihat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lutut sembuh total. Sembuh. Semua bengkak. Hilang. Ya, tangannya jangan pindah, jangan ditepuk lagi, gitu. Pegangnya ditepuk supaya tenaganya mengalir ya. Istilahnya tuh kontak ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Arthritis Pergi. Rheumatik. Pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Menjadi kuat. Dan jangan balik kembali. Nah, sekarang dites. Coba, Bu, dites. Jalan, berjalan atau jongkok, mana aja. Dicoba. Bagus. Lebih enak. Lebih enak lagi. Puji Tuhan. Nah, karena kita ini kan anak Tuhan. Boleh di rumah sendiri. Kalau udah sakit jangan panggil pendeta dulu, pendeta pusing. Kalau udah sakit pakai otoritas. Amin. Penyakit itu musuh kita. Jangan bilang penyakit itu memang apa? Paulus punya apa? Duri. Kita nggak sepintar Paulus atau sehebat. Tambah. Tanya sekarang, langsung ditanya, dihadap ya, hadap. Tanya, memang sakitnya taruh di sini. Tanya. Tanya dulu.